Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena masih memberikan kita kesehatan, kita bisa melakukan aktivitas kita masing-masing sampai saat ini dengan sehat. Terima kasih juga kepada Bu Dioti Aulia Fildagasya, SPD MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah, kurikulum, dan pembelajaran. Baik, di sini saya membuat video untuk menjelaskan mengenai kurikulum pembelajaran di SD, kurikulum bidang IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari kurikulum. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin, yaitu kurikulum. Awalnya mempunyai pengertian a running course, dan dalam bahasa Prancis, yakni courir berarti turan berlari. Istilah ini kemudian akan digunakan untuk sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai suatu gelar penghargaan dalam dunia pendidikan yang dikenal dengan ijazah. Baik, yang kedua, kita membahas kurikulum dalam bidang IPA. Khusus mata pelajaran IPA di SD sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, termasuk ke dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, kita akan membahas tujuan dan ruang lingkup mata pelajaran IPA di SD. Yang pertama, memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengembangkan rasa ingin tahu. Yang keempat, mengembangkan keterampilan proses. Yang kelima, meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya. Yang ketujuh, memperoleh bekal pengetahuan. Baik, selanjutnya kurikulum di bidang IPS. Menjadi guru IPS yang baik, kita diharapkan memiliki dasar-dasar pembelajaran IPS karena membelajarkan IPS di sekolah dasar bukan berarti mengajarkan disiplin ilmu-ilmu sosial, melainkan membelajarkan konsep-konsep esensi ilmu sosial untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik. Untuk hidup guru IPS harus menghayati betul hakikat dan tujuan pendidikan IPS, landasan pendidikan IPS, serta perkembangan dari kurikulum IPS SD. Baik, selanjutnya mengenai hakikat pendidikan IPS. Hakikat pendidikan IPS adalah kajian tentang manusia dan lingkungannya, di mana kehidupan manusia merupakan suatu dinamika yang tidak pernah berhenti dan selalu aktif. Dinamika yang menggabungkan manusia dengan sesamanya dan dengan lingkungannya sebagai ungkapan jiwa bahwa manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan juga sebagai makhluk sosial. Baik, selanjutnya tujuan dari pendidikan IPS. Menurut Awan Mutakin disebutkan bahwa tujuan dari pendidikan IPS adalah untuk mengembangkan siswa agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan keterampilan mengatasi masalah yang terjadi sehari-hari. Guru IPS SD ketika mengembangkan materi mempelajari bagian-bagian berikut. Yang pertama, pembelajaran IPS di SD hendaknya mengembangkan kemampuan memahami berbagai fenomena sosial yang meliputi kemelek wacana pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Yang kedua, pembelajaran IPS di SD hendaknya mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, yakni keterampilan menangkap berbagai fenomena yang terjadi di lingkungan siswa. Yang ketiga, pembelajaran IPS di SD mengembangkan kemampuan dasar dalam memecahkan masalah sosial yang perlu dilatihkan kepada para siswa.
dalam proses pembelajaran di kelas. Yang keempat, pembelajaran IPSD hendaknya mengembangkan kemampuan membiasakan diri, peka, tanggap, dan adaptif, tetapi kritis terhadap lingkungan sekitar guna memelihara dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang kelima, pembelajaran IPSD hendaknya mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menganalisis masalah sosial secara terpadu untuk sampai pada kesadaran bahwa ada saling ketergantungan antara fenomena dan gagasan dalam setiap pemecahan masalah sosial, serta dalam membangun kehidupan masyarakat yang damai, dinamis, dan harmonis. Baik, selanjutnya kurikulum bidang matematika. Mata pelajaran matematika di sekolah memiliki background yang sudah familiar didengar, yakni sulit dan membosankan, hanya menghitung dan menghitung, bermain rumus serta mengolah angka. Kewajiban bagi semua guru matematika adalah mengubah image matematika melalui pengembangan kurikulum matematika di sekolah agar mudah diterima oleh peserta didik secara baik, merata, seimbang, serta tepat. Nah, teori belajar pada pembelajaran matematika di SD. Yang pertama, anak pada pembelajaran matematika di SD. Pembelajaran matematika di SD merupakan salah satu kajian yang selalu menarik untuk dikemukakan karena adanya perbedaan karakteristik khususnya antara hakikat anak dan hakikat matematika. Yang kedua, anak sebagai individu yang berkembang sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan anak itu berbeda dengan orang dewasa. Yang ketiga, kesiapan intelektual anak. Para ahli jiwa seperti Piaget, Brunner, Brownell, Dienes percaya bahwa jika kita akan memberikan pelajaran tentang sesuatu kepada anak didik, maka kita harus memperhatikan tingkat perkembangan berpikir anak tersebut. Tahapan perkembangan intelektual atau berpikir siswa di SD dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, kekekalan bilangan. Yang kedua, kekekalan materi. Yang ketiga, kekekalan panjang. Yang keempat, kekekalan luas. Yang kelima, kekekalan berat. Yang keenam, kekekalan isi. Dan yang ketujuh, tingkat pemahaman. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai teori belajar matematika pada pembelajaran SD. Yang pertama, teori belajar Brunner. Setiap individu pada waktu mengalami atau mengenal peristiwa atau benda di dalam lingkungannya menemukan cara untuk menyatakan kembali peristiwa atau benda tersebut. Nah, menurut Brunner, hal-hal tersebut dapat dinyatakan sebagai proses belajar yang terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap enaktif atau tahap kegiatan, yang kedua tahap ikonik atau tahap gambar bayangan, yang ketiga tahap simbolik. Nah, yang kedua, teori belajar Dienes. Matematika itu sebagai pelajaran struktur, klasifikasi struktur, relasi-relasi dalam struktur, dan mengklasifikasikan relasi-relasi antara struktur. Tahapan belajar menurut Dienes itu ada 4 tahapan secara berurutan, yaitu tahap pertama bermain bebas atau free play. Yang kedua, permainan atau games. Yang ketiga, penelaahan kesamaan sifat atau searching for communities. Yang keempat, pernyataan. Yang keempat, representasi atau representation. Yang kelima, simbolisasi atau symbolization. Yang keenam, formalisasi atau formalization. Yang ketiga yaitu teori belajar Van Hill. Unsur utama dalam pengajaran geometri yaitu waktu, materi pengajaran, dan metode pengajaran yang diterapkan. Jika ketiga unsur utama tersebut dilalui secara terpadu, akan dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa kepada tahapan berpikir yang lebih tinggi. Nah, tahapan-tahapan anak belajar geometri menurutnya ada 5 tahapan, yaitu pengenalan, analisis, pengurutan, deduksi, dan akurasi. Nah, yang keempat, teori belajar Brownell dan Van Eegen. Belajar matematika itu harus merupakan belajar bermakna, dan pengertian menurut teori drill, ikatan antara stimulus dan respon itu bisa dicapai oleh siswa dengan latihan berupa ulangan, atau dengan kata lain melalui latihan hafal atau menghafal. Nah, intisari pengajaran matematika menurut teori drill adalah yang pertama matematika, yang kedua anak diharuskan untuk menguasai unsur-unsur yang banyak.
sekali tanpa diperhatikan pengertiannya. Yang ketiga, anak mempelajari unsur-unsur dalam bentuk seperti yang akan digunakan nanti pada kesempatan lain. Yang keempat, anak akan mencapai tujuan ini secara efektif dan efisien dengan melalui pengulangan atau drill. Selanjutnya, teori belajar Gagne. Profesor Robert M. Gagne, seorang ahli psikologi, telah menggunakan matematika sebagai medium untuk menguji dan menggunakan teori belajar. Ia bekerja sama dengan proyek matematika Universitas Maryland, membahas pembelajaran matematika dalam pengembangan kurikulum matematika di sekolah. Objek belajar matematika menurut Gagne bahwa dalam belajar matematika ada dua objek, yaitu objek langsung belajar matematika dan objek tidak langsung dari belajar matematika. Selanjutnya yaitu tipe-tipe belajar Gagne. Ada beberapa tahap. Yang pertama belajar isyarat, yang kedua belajar stimulus respon, yang ketiga rangkaian gerak, yang keempat rangkaian verbal, yang kelima belajar membedakan, yang keenam belajar konsep, yang ketujuh belajar aturan, dan yang kedelapan pemecahan masalah. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kurikulum bidang bahasa Indonesia. Kurikulum bidang bahasa Indonesia merupakan suatu alat yang penting dalam rangka merealisasikan dan mencapai tujuan pembahasan Indonesia, baik itu meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan bahasa Indonesia baik secara lisan maupun tulisan. Ada beberapa manfaat pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, sarana pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya. Yang ketiga, sarana meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk meraih dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, sarana penyebarluasan pemakaian bahasa Indonesia yang baik untuk berbagai keperluan menyangkut berbagai masalah. Yang kelima, sarana pengembangan penalaran. Dan yang keenam, sarana pemahaman beragama budaya Indonesia melalui Khazanah Kesusastraan Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan membahas yang terakhir mengenai kurikulum bidang PPKN. Kurikulum PPKN sendiri adalah acuan mewujudkan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang merangsang peserta didik agar peserta didik berpikir kritis, rasional, dan kreatif. Ada ruang lingkup PKN di SD. Dalam BSNP, ruang lingkup mata pembelajaran pendidikan kewarganegaraan meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, norma, hukum, dan peraturan. Yang ketiga, hak asasi manusia. Yang keempat, hak asasi kebutuhan warga negara. Yang kelima, konstitusi negara. Yang keenam, Pancasila. Yang ketujuh, kekuasaan dan politik. Dan yang kedelapan, globalisasi. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.